Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung Prianto. Di sini saya akan memaparkan mengenai 3 hal. Hal yang pertama yaitu mengenai bagaimana pentingnya penerapan aplikasi keuangan negara di dalam pemerintahan, terutama kita sebagai pegawai atau punggawa pemerintahan. Yang kedua yaitu mengenai bagaimana implementasi aplikasi keuangan negara ini di dalam atau di lokasi tempat saya melakukan praktik kerja lapangan atau PKL, yaitu di kantor pelayanan perbendaharaan negara Yogyakarta. Dan yang ketiga yaitu mengenai apa saja harapan saya pada saat nantinya saya sudah mengabdi di pemerintahan atau sudah bekerja di dalam pemerintahan. Baiklah, kita akan masuk ke topik pembahasan yang pertama mengenai bagaimana pentingnya aplikasi keuangan negara ini di dalam pemerintahan, utamanya untuk membantu kita sebagai penggawa pemerintahan dalam menjalankan setiap aktivitas-aktivitas kita. Baiklah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya saat ini atau dewasa ini kita memasuki yang namanya era digitalisasi, atau yang senantiasa kita kenal sebagai yang namanya era globalisasi. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai sumber daya manusia yang menjalankan aktivitas utama di dalam pemerintahan untuk menghadapi yang namanya era digitalisasi atau era globalisasi ini? Yang paling utama atau yang paling pokok adalah dalam hal penguasaan teknologi. Karena apa? Karena nantinya teknologi ini yang akan mengambil alih atau menjalankan peran terbesar pada saat era globalisasi ini. Setiap aktivitas yang akan kita lakukan itu sudah berbasis teknologi atau berbasis sistem. Oleh karenanya, kita sebagai sumber daya manusia, kita harus memiliki kualitas penguasaan teknologi yang unggul agar nantinya kita dapat berperan, kita dapat kita dapat menghadapi globalisasi ini dengan baik. Nah, berbicara mengenai globalisasi ini sudah sangat menjalar ke masyarakat. Kita ambil sebagai contoh yang sederhana, yaitu bank. Kita ketahui bahwa bank adalah tempat kita melakukan penyimpanan uang. Dahulu bank yang kita kenal itu pada saat kita akan melakukan misalkan transaksi transfer uang, ataupun kita mau hanya sekedar mengecek saldo rekening kita harus pergi ke bank atau kita harus pergi ke ATM terdekat yang pastinya akan menyita waktu. Nah, saat ini kita sudah mengenal yang namanya, yang pertama yaitu mobile banking, yang kedua internet banking ataupun SMS banking. Nah, ini merupakan sebuah pencapaian, ini merupakan sebuah revolusi teknologi yang membuktikan bahwasanya globalisasi ini sudah menjamah ke dalam masyarakat. SMS banking, mobile banking, atau internet banking ini merupakan revolusi teknologi yang pastinya sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas perbankan mereka. Misalkan mereka dulu jika ingin melakukan transfer harus datang langsung ke bank. Dengan adanya revolusi teknologi ini, tidak perlu repot-repot ke bank. Mereka hanya perlu memegang gadget mereka, download aplikasi mobile banking, mereka sudah dapat melakukan transaksi transfer uang. Tinggal mengetik jumlah nominal dan juga mengetik nomor rekening, tinggal klik dan juga selesai. Uang sudah terkirim ke alamat atau nomor rekening penerima. Itu merupakan salah satu bukti bahwa teknologi itu sangat penting di kehidupan manusia pada saat era globalisasi seperti ini. Balik lagi ke topik utama, yaitu mengenai pentingnya aplikasi keuangan negara ini bagi kita sebagai punggawa pemerintah ataupun khususnya di dalam Kementerian Keuangan, yaitu sebagai punggawa keuangan itu dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Kita senantiasa dituntut kita harus selalu update, harus selalu mengasah kemampuan kita dalam hal penguasaan teknologi. Khususnya pada saat kita di Kementerian Keuangan, kita sering kali dihadapkan dengan yang namanya aplikasi, atau bahkan malah hampir setiap aktivitas yang kita lakukan kita harus menghadapi aplikasi. Nah, tentunya pada saat kita akan menggunakan aplikasi ini, kita dituntut untuk bisa menguasai aplikasi tersebut.
karena aplikasi tersebut sudah tersistemasi sehingga jika kita tidak mengetahui seluk-beluk atau kita tidak tahu tata cara menggunakan aplikasi tersebut, pastinya kita akan kesulitan dan juga malah menyebabkan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian bagi kita. Kita akan selanjutnya membahas mengenai seberapa penting aplikasi-aplikasi itu tadi, atau seberapa penting teknologi atau aplikasi keuangan negara itu terhadap kita sebagai penggawa keuangan negara. Nah, yang pertama yaitu kita bisa menyebut bahwa aplikasi itu lebih transparan, lebih akuntabel, dan mereka memiliki keunggulan yaitu kerahasiaan data. Karena apa? Karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat atau yang memiliki otorisasi atau yang memiliki akses terhadap data-data yang ada di dalam aplikasi tersebut. Sehingga pastinya keamanannya lebih terjamin, kerahasiaan datanya lebih terjamin. Akan tetapi jika kita memiliki izin, akan pendistribusian datanya akan lebih mudah dan akan menimbulkan transparansi data di dalam masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya, karena aplikasi-aplikasi tersebut sudah tersistemasi dan juga terintegrasi, jadi database itu lebih terpusat, sehingga pengelolaannya akan lebih mudah dan juga keamanan atau tingkat keamanan database itu akan lebih terjamin dengan sistemasi dari aplikasi tersebut. Nah, yang ketiga seperti contoh di awal tadi yaitu perbankan, kita akan lebih fleksibel. Karena apa? Karena kita akan dapat menjalankan setiap aktivitas-aktivitas kita itu dimanapun, kapanpun yang kita mau. Kita dapat mengaksesnya di rumah, ataupun kita dapat mengaksesnya di kantor, ataupun kita dapat mengaksesnya di kafe, dan dimanapun juga, ataupun kapanpun juga. Pada saat kita misalkan menerima tugas jam 10 malam, kita bisa langsung buka laptop, kita masukkan data, terus kita input data. Nah, itu sebagai contoh bahwasanya aplikasi ini atau aplikasi keuangan negara ini lebih fleksibel penggunaannya, karena kita tidak perlu datang ke kantor dan juga kita dapat mengerjakannya kapanpun dan dimanapun. Yang selanjutnya kita itu memiliki kewenangan yang lebih jelas. Karena apa? Karena di dalam aplikasi itu pastinya ada yang namanya cek. Nah, pada saat cek ini kita ambil contoh yang sederhana, misalkan aplikasi SAS itu sudah dibagi mengenai misalkan user PPK, user PPSPM, atau user bendahara pengeluaran. Nah, seperti itulah contoh kenapa aplikasi ini lebih jelas. Karena pembagian kewenangannya sudah jelas dan sudah lebih tersistem. Yang selanjutnya yaitu aplikasi ini dapat meningkatkan ketelitian dan juga meminimalisir kesalahan. Karena seperti yang kita ketahui, pastinya manusia itu memiliki batasan-batasannya. Misalkan pada saat kita capek, kita lelah, banyak pikiran yang menumpuk, itu akan menurunkan tingkat ketelitian kita, sehingga meningkatkan resiko kesalahan data-data yang kita input. Tapi dengan bantuan aplikasi ini, semuanya akan terstrukturisasi atau tersistemasi. Jadi kita dapat meningkatkan ketelitian kita, karena aplikasi juga sebenarnya dapat melakukan checking. Jadi setiap transaksi yang kita input itu harus melalui prosedur dan juga harus dicek dulu dengan aplikasi, sehingga data yang kita input itu menjadi lebih berkualitas. Mungkin itu beberapa alasan bagaimana sebenarnya pentingnya penggunaan aplikasi keuangan negara di dalam pemerintahan. Akan tetapi perlu kita ingat, kita tentu saja tetap harus meningkatkan sarana dan prasarana kita untuk mendukung pelaksanaan penggunaan aplikasi keuangan negara ini. Karena jika kita memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, tentunya penggunaan aplikasi ini lebih terbatas. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke topik bahasan yang kedua, mengenai bagaimana sih implementasi penggunaan aplikasi keuangan negara ini selama 7 hari atau selama seminggu saya melakukan praktik kerja lapangan menurut pendapat pribadi saya. Yang pertama yaitu semua pencatatan transaksi yang ada di KPPN Yogyakarta itu sudah terinput
dari sistem. Jadi semua transaksi yang masuk misalkan SPP atau SPM dari setiap satker itu nantinya sudah akan masuk ke database dari KPPN Yogyakarta. Jadi KPPN Yogyakarta itu lebih mudah dalam monitoring dan juga dalam pengawasan setiap transaksi yang dilakukan oleh satker-satker yang ada di Yogyakarta. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan yang saya lihat dan yang saya alami, yaitu tidak ada lagi pencatatan secara manual, semuanya sudah menjadi secara aplikasi. Jadi akan meningkatkan ketelitian dan juga akan meningkatkan kualitas data di KPPN Yogyakarta. Mungkin itu apa saja implementasi secara sederhana yang telah saya lalui atau yang telah saya alami di KPPN Yogyakarta selama 7 hari PKL di sana. Untuk yang selanjutnya, kita masuk kepada pokok bahasan yang terakhir, yaitu mengenai harapan saya ketika saya nantinya sudah bekerja. Saya sudah mengabdi kepada bangsa dan negara. Tentunya harapan sebagai penggawa keuangan negara yang utama yaitu saya dapat mengabdi dengan sepenuh hati dan juga saya bisa mengabdikan diri saya kepada bangsa dan negara, dan juga nantinya saya juga sebagai generasi yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan, saya bisa membantu negara dalam melakukan pembangunan nasional sehingga tercapainya tujuan negara atau tujuan cita-cita negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ataupun meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Untuk yang kedua, yaitu saya akan mencoba untuk menjadi pegawai yang berprestasi. Dengan apa? Dengan selalu meningkatkan kinerja saya, selalu menjaga kualitas kinerja saya sehingga apa yang saya lakukan itu dapat berguna bagi instansi saya dalam lingkup yang lebih kecil dan juga yang lingkup yang lebih luas, yaitu kepada negara tercinta yaitu Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pada saat saya nantinya sudah mengabdi, saya sebagai seseorang yang masih muda, memiliki jiwa yang muda, tentunya saya harus mencari pengalaman, mengumpulkan pengalaman sebanyak mungkin di dalam tempat saya nantinya bekerja. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang akan saya gunakan atau yang semoga itu dapat berguna di kemudian hari atau pada saat saya nantinya akan menjadi pemimpin. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu tentunya saya akan selalu meningkatkan karir saya dengan cara yaitu saya harus senantiasa melakukan atau menjaga atau meningkatkan kemampuan saya, meningkatkan skill saya melalui pendidikan. Saya ingin menyelesaikan pendidikan saya tidak hanya S1, saya juga ingin mencapai S2 dan juga S3 insya Allah. Seperti itu. Ya, mungkin itu tadi harapan-harapan apa saja yang akan yang insya Allah akan saya penuhi pada saat nantinya saya akan bekerja atau pada saat saya akan mengabdi kepada bangsa dan negara. Mungkin cukup itu saja pemaparan 3 hal yang dapat saya lakukan. Mungkin dari pemaparan saya itu terdapat banyak kesalahan baik dari kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.